Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait perhitungan sumbu berat dan titik berat penampang sebagai bagian dari materi analisis penampang. Menurut definisinya, sumbu berat sebuah penampang merupakan garis yang membagi penampang menjadi dua bagian dengan statis momen yang sama. Pada umumnya, sebuah penampang akan memiliki dua sumbu berat yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Titik perpotongan antara kedua sumbu berat tersebut dikenal dengan titik berat penampang yang memiliki koordinat X, Y. Sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah penampang segi 4 dengan lebar B dan tinggi H. Penampang segi 4 ini memiliki sumbu berat X yang dapat digambar sejarak H/2 dari dasar segi 4 tersebut. Segi 4 ini juga memiliki sumbu berat Y yang dapat digambar sejarak B/2 dari sisi sebelah paling kiri. Sumbu X akan membagi penampang menjadi dua bagian sama besar, yaitu bagian atas dan bagian bawah, sehingga kedua penampang tersebut memiliki statis momen yang sama. Begitu pula pada sumbu Y. Sumbu Y akan membagi penampang menjadi dua bagian dengan statis momen yang sama besarnya. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y tersebut akan membentuk titik berat yang ditunjukkan oleh kursor dan memiliki koordinat X, Y. Selanjutnya, di sini kita memiliki ringkasan dari sumbu berat penampang-penampang tunggal, yaitu penampang segi 4, penampang segitiga, dan lingkaran. Kita akan bahas satu persatu. Pada bagian pertama, kita memiliki penampang segi 4 dengan lebar B dan tinggi H. Untuk dapat menggambarkan sumbu berat X, kita harus menghitung terlebih dahulu jarak H/2 dari dasar penampang tersebut. Selanjutnya, untuk menggambarkan sumbu berat Y, kita harus menghitung terlebih dahulu besarnya B/2 dari ujung sebelah kiri. Selanjutnya, di sini kita memiliki sebuah lingkaran dengan diameter D. Untuk dapat mengetahui sumbu berat X dan sumbu berat Y-nya, kita perlu menghitung terlebih dahulu D/2 dari ujung sebelah kiri dan dasar dari lingkaran tersebut. Selanjutnya, di sini kita memiliki segitiga sama sisi dengan lebar B dan tinggi H. Letak dari sumbu berat X segitiga ini dapat diketahui dengan menghitung H/3 dari dasar segitiga sama kaki ini. Sementara, untuk menghitung dan menentukan sumbu berat Y, kita perlu menghitung terlebih dahulu B/2 dari segitiga sama kaki ini dari ujung sebelah kiri. Selanjutnya, di sini kita memiliki segitiga siku-siku. Untuk dapat menentukan sumbu berat X dan sumbu berat Y, kita perlu menentukan terlebih dahulu besarnya H/3 dari dasar segitiga dari segitiga siku-siku ini dan menghitung besarnya B/3 dari ujung sebelah kiri segitiga siku-siku ini. Sebagai contoh, di sini kita memiliki sebuah profil majemuk yang tersusun atas 3 buah penampang sederhana berupa segi 4. Teman-teman diminta untuk menentukan posisi titik berat penampang dan menggambarkan sumbu berat penampangnya, baik sumbu berat X dan sumbu berat Y.
Untuk dapat menggambarkan sumbu berat X di sini, teman-teman harus menghitung terlebih dahulu nilai Y-nya. Nilai Y di sini berpatokan pada sisi paling bawah dari penampang majemuk atau dasar dari penampang majemuk ini. Sementara, apabila teman-teman ingin menentukan sumbu berat Y-nya, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui nilai X-nya. Patokan dari penetapan nilai X ini adalah sisi paling kiri penampang. Untuk dapat mengetahui nilai Y dan nilai X dari penampang majemuk ini, secara konsep teman-teman harus mengkalikan secara bertahap luasan elemen-elemen kecil ini terhadap sisi paling luar penampang majemuk, yaitu arah paling kiri, untuk mendapatkan nilai X, dan terhadap sisi paling bawah untuk dapat mendapatkan nilai Y-nya. Contoh, di sini apabila teman-teman ingin mencari nilai Y dari penampang majemuk tersebut. Caranya, teman-teman harus kalikan secara bertahap, misal, elemen 1 memiliki luas A1 dan jarak terhadap dasar penampang majemuk sebesar separuh dari 10 ditambah dengan 60 ditambah dengan 10, atau singkatnya 75. Elemen yang kedua di sini memiliki luas A2 dan memiliki jarak terhadap dasar dari penampang majemuk sebesar setengah dari 60 ditambah dengan 10, atau 40. Elemen yang ketiga memiliki luasan A3 dan jarak terhadap sisi paling dasar penampang majemuknya sebesar separuh dikalikan 10, atau 5. Sama dengan luasan total dikalikan variabel yang kita cari, yaitu Y. Sehingga diperoleh nilai Y adalah 40. Jadi jarak yang ditunjukkan oleh kursor adalah 40. Hal yang sama untuk menghitung jarak X. Namun, acuan dari jarak X di sini adalah sisi paling kiri penampang majemuk. Mari kita coba. Elemen 1 memiliki luasan A1. Memiliki titik berat penampang 1 terhadap sisi paling kiri sebesar separuh dari 30 ditambah dengan 15, atau 30. Elemen yang kedua memiliki luasan A2 dan memiliki jarak titik berat sebesar setengah kalikan 15 ditambah dengan 15 hingga sisi paling kiri sini. Yang terakhir, elemen yang ketiga memiliki luasan A3, memiliki jarak titik berat terhadap sisi paling kiri sebesar separuh dikalikan 30, atau 15. Di sini saya berikan anulir bahwa luasan A3 bukan 30 tapi 30 kalikan 100. Maaf, 30 dikalikan 10 atau 300. Sama dengan luasan total dari keseluruhan dikalikan dengan variabel yang kita cari atau X. Sehingga diperoleh nilai X sebesar 22,5 cm, atau jarak dari sisi kiri paling kiri penampang majemuk sebesar 22,5 cm. Seperti yang telah disampaikan di depan tadi, apabila kita sudah menentukan nilai X-nya, kita dapat menggambarkan sumbu Y-nya. Sumbu Y ini berarti digambar dari sisi kiri sejarak 22,5 cm.
Kemudian, di sini kita memiliki nilai Y sebesar 40 cm. Nilai Y ini akan membantu kita untuk menggambarkan sumbu X-nya. Jadi, sumbu X dapat digambar dari dasar sejarak 40 cm. Titik berat penampangnya adalah X, Y atau 22,5, 40 cm. Contoh lain, di sini kita memiliki sebuah profil yang lebih kompleks karena terdapat lubang pada bagian badan profil I-nya. Dan lubang tersebut terletak tidak simetri pada bagian tengah profilnya. Pada kasus yang lebih kompleks seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, kita dapat menggunakan tabel untuk membantu dalam menyelesaikan dan mengoperasikan perhitungan. Kita di sini menggunakan tabel dengan 7 kolom yang berisi B, H, A yang merupakan perkalian antara B dan H, kemudian Y adalah jarak antara titik berat penampang setiap elemen kecil ini terhadap sisi paling bawah penampang majemuk. Kemudian X adalah jarak antara titik berat elemen kecil terhadap sisi paling kiri penampang majemuk. Kemudian ada perkalian antara A dan Y. Kemudian ada perkalian antara A dan X. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan ini adalah mengkalkulasi atau menjumlahkan penampang 1 ditambah dengan penampang 2 ditambah dengan penampang 3 dan menguranginya dengan penampang 4. Karena penampang 4 ini adalah berupa lubang. Contoh di sini, penampang 1 memiliki lebar B sebesar 30 cm. Kita input ke dalam tabel. H atau tinggi dari elemen 1 adalah 10 cm. Luasan dari elemen kecil itu adalah 30 dikalikan 10 sama dengan 300. Y adalah jarak antara titik berat elemen terhadap sisi paling bawah penampang majemuknya. Elemen 1 berarti memiliki jarak sebesar separuh dari 10, 5, ditambah dengan 60 ditambah dengan 10, sama dengan 75 cm. Kemudian, X alias jarak antara titik berat penampang 1 di sini terhadap sisi paling kiri penampang. Berarti separuh dikalikan 30 alias 15. A dikalikan Y tinggal dioperasikan saja, A dikalikan X tinggal dioperasikan saja. Pada bagian bawah dari kolom A dikalikan Y, dan A dikalikan X kita jumlahkan angkanya. Kemudian hasil penjumlahan ini dapat kita gunakan untuk mencari nilai Y dan nilai X. Nilai Y dapat diperoleh dengan membagi perkalian antara A dan Y-nya. Totalnya itu adalah 33.000 dibagi dengan 900. Di sini didapatkan nilai 36,67 cm. Dari mana? Dari bawah. Kemudian, A dikalikan X dibagi dengan A. Didapatkan 15. X didapatkan sebesar 15 cm dari sebelah kiri, dari sisi kiri. Jadi, titik berat dari penampang ini adalah X, Y, berarti 15 cm, 36,67 cm.
Dari nilai X dan nilai Y tersebut kita dapat gunakan untuk menggambarkan sumbu beratnya. Contoh di sini, nilai Y sebesar 36,67 merupakan patokan untuk menggambarkan sumbu X-nya. Jadi sumbu X ini berangkat dari bawah, dinaikkan ke atas setinggi 36,67 cm. Kemudian, untuk menggambarkan sumbu Y-nya di sini, kita perlu nilai X sebesar 15 cm. Berarti, sumbu Y itu akan berangkat dari sisi sebelah paling kiri penampang majemuk, digeser sebesar 15 cm dari sebelah kiri. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, apabila kita ingin menghitung luasan total dari penampang majemuk, kita perlu menjumlahkan luasan-luasan dari setiap elemen pembentuk penampang majemuk tersebut. Yang kedua, apabila kita ingin menggambarkan sumbu berat penampang majemuk, terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai Y dan nilai X dari penampang tersebut. Nilai Y akan membantu kita dalam menggambarkan sumbu X. Sementara, nilai X akan membantu kita dalam menggambar sumbu Y-nya. Untuk dapat menentukan nilai Y, kita perlu membagi antara total perkalian antara luas elemen kecil dikalikan dengan jarak titik berat elemen kecil tersebut terhadap sisi paling bawah penampang majemuk per luasan total penampang majemuk. Hal yang sama untuk X. X dapat dicari dengan membagi total kalkulasi antara luasan elemen penyusun penampang majemuk dikalikan dengan jarak titik berat elemen penampang dari penyusunnya terhadap sisi paling kiri penampang dibagi dengan luasan total dari penampang majemuk tersebut.